Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh yang dibawa ke hadapannya. Pada saat itu, beberapa ahli Taurat yang hadir mulai merasa tidak senang dan berkata dalam hati bahwa Yesus menyinggung Allah dengan menganggap dirinya dapat mengampuni dosa. Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan dan bertanya kepada mereka, mengapa mereka memiliki pikiran jahat dalam hati mereka. Lalu berkata kepada mereka, "Manakah yang lebih mudah mengatakan dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Menarik untuk diperhatikan bahwa dalam Injil yang kita renungkan hari ini ada dua gerakan, dari sisi Yesus dan dari sisi manusia. Gerakan dari sisi manusia ditunjukkan melalui iman yang besar dari orang-orang yang membawa orang lumpuh kepada Yesus sehingga terjadi mujizat penyembuhan. Dari sisi Yesus, menjadi lebih jelas bagi kita bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dan memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit serta melakukan mujizat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita juga dapat belajar untuk memiliki iman yang kuat kepada Yesus. Ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak boleh menyerah, tetapi bersikeras mencari Dia dengan penuh keyakinan. Yesus adalah sumber kehidupan dengan kuasanya yang tak terbatas, dan Dia siap memberikan pertolongan kepada kita yang percaya kepadanya. Selain itu, saudara, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Melalui iman dalam karyanya di salib, kita dapat menerima pengampunan dan hidup yang baru dalam hubungan dengan Allah. Tak jarang saat mengalami berbagai masalah, misalnya dalam menghadapi berbagai penyakit, kita mudah menyerah. Iman kita mudah goyah dan mulai mempertanyakan kuasa Yesus. Mujizat yang dialami oleh orang lumpuh mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh yang sempurna.
Kita dapat datang kepadanya dengan iman, memohon penyembuhannya, dan percaya bahwa Dia akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Akhirnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana orang-orang yang menyaksikan mujizat itu menjadi tercengang dan memuliakan Allah. Bagian kita saat ini adalah meneruskan mujizat ini dalam hidup kita setiap hari dengan tetap berusaha dekat dengan Yesus dan datang pada Yesus dalam setiap momen hidup kita. Tuhan memberkati. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi-saksi-Mu. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama, dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.